Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai agenda kita dengan amal soleh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir secara ilmi, dan kemudian mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk menutupnya dengan sholat 2 rakaat syuruk yang insya Allah ini merupakan awal kebaikan sebagai catatan pertama dalam buku harian kita, sehingga kita tercatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memulainya dengan segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini karena ini masih bulan Zulhijjah, saya ingin menyampaikan satu peristiwa penting yang 16 abad yang lalu telah dilalui dalam kehidupan perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesehatan lahir, kesehatan batin. Saudara-saudari kita yang terbiasa hadir, tetapi karena halangan sakit atau perjalanan atau halangan lain yang tidak bisa menyebabkan dia bisa hadir, Allah tetap catat sebagai kebaikan. Dan yang sakit disembuhkan, dan yang Allah panggil kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kita semuanya yang hadir mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin dalam mengarungi kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, satu peristiwa penting yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan umat Islam dalam perjuangan dakwah, yaitu Hajjatul Wada. Saya tidak ingin bercerita tentang Hajjatul Wada, tetapi saya ingin mengambil bagian terkecil dari peristiwa terpenting, yaitu khutbah Rasulullah di Hajjatul Wada. Mungkin tidak semua bisa saya sampaikan, tapi hal-hal yang mendasar. Kenapa kemudian saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian, kajian-kajian kami di Masjid As-Salam terbiasa saya menggunakan referensi tentang sirah nabawiyah. Nah, memang melompat dari ini. Kalau saya bicara Hajjatul Wada itu berarti sudah akhir perjalanan Nabi sebelum wafat. Tetapi tidak mengapa, karena saya mengambil sebagai persesuaian peristiwa. Hakikatnya kajian yang sudah kita lakukan di sini sudah menjelang hijrah waktu itu. Bahkan kaidah-kaidah atau terakhir kalau tidak salah kita telah membahas tentang Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Ada peristiwa-peristiwa penting, di antaranya namanya Bai'atul Aqabah. Sebelum Rasulullah hijrah itu ada 2 peristiwa yang sangat penting, yaitu pertama peristiwa Bai'atul Aqabah pertama, yang kedua kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua. Isinya, kalau Bai'atul Aqabah yang pertama, bahwa orang-orang Madinah yang haji waktu itu dan kemudian bertemu dengan Rasulullah
Dan akhirnya mereka kepala-kepala sukunya masuk Islam, terutama 4 orang terpenting. Mereka berjanji menyebarkan Islam ke Madinah. Lah kemudian tahun berikutnya itu kemudian datang kembali dari tokoh yang telah Islam itu memberikan laporan bahwa Madinah semua telah dimasuki untuk dakwah Islam, dan mayoritas Madinah itu kemudian telah menyatakan Islam. Bahkan laporan resmi yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, seorang sahabat, setelah Bai'atul Aqabah pertama, Nabi mengutus namanya Mus'ab bin Umair untuk mengajari Islam kepada masyarakat yang di Madinah. Laporan beliau, ma taraktu baitan illa waqad quri'a fihi al-Qur'an. Ya Rasulullah, tidak aku tinggalkan ke sini tahun ini kecuali seluruh rumah di Madinah telah sampai kepada mereka tentang ayat-ayat Quran. Ini menunjukkan betapa kesiapannya Madinah menjadi backbone dalam dakwah, tulang punggung dakwah. Tetapi sebagai tulang punggung tidak sekedar secara fisik, secara area. Kalau bahasa orang sekarang, land areanya itu sudah di Madinah. Setelah sekian puluh tahun, 13 tahun Rasulullah mencari tempat mana sih yang paling cocok untuk mengembangkan Islam. Ternyata setelah Mekah dibina selama 13 tahun enggak tembus, lalu mencoba ke Habasyah tidak tembus, maka kemudian mencoba ke Madinah. Dan memang di Madinah itu juga memiliki banyak hal kaitan Rasulullah. Maka tahun kedua itu terjadi Bai'atul Aqabah kedua. Bai'atul Aqabah kedua itu adalah perjanjian untuk mengamankan Rasulullah, ya, untuk mengamankan Rasulullah dan untuk menjadi benteng bagi Rasulullah, dan mereka siap mengorbankan jiwa, raga dan hartanya demi Rasulullah. Itu peristiwa terpenting. Itu yang terakhir sudah kita bahas. Nah, hari ini jarak antara Bai'atul Aqabah kedua itu nanti terjadi hijrah. Setelah terjadi hijrah, terjadi pembangunan masyarakat di Madinah. Ini yang nanti akan menjadi kajian-kajian berikut. Bagaimana Rasulullah memulai pembangunan masyarakat di Madinah. Lalu kemudian setelah itu terjadi tantangan-tantangan besar. Bahkan tantangannya tidak hanya berupa tantangan secara ekonomi, bukan saja tantangan secara politik, tetapi terjadi tantangan secara perang, secara fisik. Sehingga kalau kita hitung selama Rasulullah 10 tahun ada di Madinah, itu perang terjadi hampir kurang lebih 50 kali. Itu artinya apa? Artinya setahun bisa terjadi 2 hingga 3 kali perang. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Di saat yang sama seperti itu, wahyu terus mengalir. Wahyu mengalir. Maka sepertinya Allah itu telah membagi siapa tukang perang, siapa tukang menyimpan ilmu, siapa tukang itu terbagi. Sehingga pada tahun 23 Rasulullah kemudian mengakhiri hayatnya di usia 63 tahun dan Islam telah selesai. Makanya turunlah ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ada 3 hal penting. Pertama, al-yawma, hari ini Muhammad pas haji wada, akmaltu lakum, aku sempurnakan. Yang disempurnakan apa? Dinakum, agamamu. Agamamu sudah tuntas. Bapak Ibu,
Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, yaitu Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, itu artinya bahwa seluruh rangkaian daripada perjalanan Islam itu telah dianggap sempurna, selesai. Karena itu tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan. Yang terjadi adalah itulah yang kemudian Allah berikan kepada kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agamamu sudah sempurna. Sempurna itu artinya kalau ada tambahan berarti itu adalah tidak benar. Kalau ada pengurangan enggak benar juga. Begitu kan? Nah, oleh karena itu kesempurnaan agama ini sudah selesai di zaman Nabi. Sehingga Rasulullah itu adalah panutan dan sumber beragama, sumber bersosial, sumber berkeluarga, bahkan sumber bernegara. Dalam konteks keagamaan. Jadi gini, kalau urusan agama, urusan ibadah itu tuntas tas. Nah, dalam hal yang lain, mengurusi masalah-masalah yang dunia ini berkembang, tapi dasar semua ada pada Nabi. Makanya kalau dalam kitabnya Hujjatullah itu dikatakan Nabi itu dalam satu waktu memerankan banyak peran. Pertama, peran sebagai seorang rasul. Apa peran rasul? Peran rasul itu adalah menyampaikan ketauhidan kepada seluruh anak manusia, termasuk jin. Suatu hari Aisyah mendapati Rasulullah bajunya basah kuyup. Ditanya, gerangan apa ya Rasulullah? Orang di Madinah dalam keadaan kering baju kamu basah kuyup. Ini hujan-hujan di mana? Mandi di mana? Jawab Rasulullah, "Jitu, aku datang min da'wati ikhwanina minal jin." Aku datang berdakwah dari kalangan jin. Di sana hujan lebat. Jadi rupanya dimensinya beda. Pulang Nabi basah kuyup. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hoax ya, bukan hoax ini asli. Nah, termasuk jin itu adalah bagian objek penyampaian dakwah. Nah, karena itu dalam konteks sebagai Rasul, Nabi menyelesaikan tuntas semua. Nah, yang kedua, peran Nabi tidak hanya Rasul. Rasulullah sebagai pemimpin, kaqaidun, sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin maka Rasulullah menjalankan kepemimpinan secara adil. Makanya kunci atau standar keadilan dalam konteks memimpin anak manusia itu Rasulullah kita dapatkan. Nanti kita akan lihat betapa kemudian pernyataan dan pesan-pesan akhir Rasulullah. Nah, yang ketiga, peran Rasulullah sebagai seorang kepala rumah tangga. Jadi peran Rasulullah sebagai seorang kepala rumah tangga juga memiliki peran penting. Dan yang keempat, Rasulullah juga berperan sebagai anggota masyarakat. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita melakukan satu kajian hadis Rasulullah akan terpilih dan terpilah mana hal-hal yang sifatnya hukum mati yang tidak bisa ditawar, yaitu konteks Rasulullah sebagai nabiyun wa rasulun dalam konteks sebagai ibadah dan akidah. Di situ ada konteks akidah dan syariah.
Apa konteks akidahnya? Kuncinya cuma satu, tidak menyebutkan Allah. Apa konteks syariah? Kuncinya cuma satu, ngikutin Rasulullah dalam ibadah. Di sini kemudian peran Rasul tidak bisa ditawar, maka terjadi disitulah hukum wajib, halal, haram dan seterusnya. Konteksnya syariah, konteksnya adalah ibadah, konteksnya akidah. Sedangkan dalam konteks kehidupan sosial, seorang pemimpin, beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, bahkan beliau sebagai anggota masyarakat. Meskipun catatannya mengikuti Nabi secara totalitas itu lebih utama. Nah, di situ. Nah, disinilah ruang wilayah, ruang perbedaan. Karena itu nggak bisa misalnya di dalam meletakkan tata cara bernegara Nabi udah persis dengan sekarang, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu ada ijtihad kanabiyun, ijtihad Nabi sebagai pemimpin negara. Di berbagai macam sikap putusan-putusannya nanti akan memiliki konsekuensi wajib bahkan lebih wajib. Tetapi kemudian bid'ah tidak bid'ah. Jangan sampai dikebiah uyah kalau bahasa orang Jawa. Pokoknya apa yang datang dari Nabi dikebiah uyah, ikuti bid'ah. Nah, itu nanti bisa repot semua. Sebab ada kalanya ini merupakan tradisi kehidupan, minum. Ruang sunnah yang dimaksud di sini ini adalah ruang tradisi Nabi. Makan pakai tangan kanan, makan menggunakan memulai dengan basmalah. Ini semuanya ruang-ruang sunnah tradisi Nabi. Dan tradisi Nabi tradisi terbaik. Karena di situ tidak mengenal bid'ah tidak bid'ah. Tradisi kehidupan. Tapi ketika misalnya Nabi melaksanakan sholat, ada orang nambahin sholat, nah di situ terjadi bid'ah tidak bid'ah. Ya, ini pengantar semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks yang saya mau sampaikan terkait dengan khutbah Nabi di antaranya, sebelum saya ke sana, maka yang sudah sempurna agama, wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu tandanya apa? Nikmat yang aku karuniakan kepadamu Muhammad udah cukup. Tamam. Jadi kamal, kamulah yakmilu kamalan, itu sempurna. Tapi tamma yatimmu tamaman, itu mumtaz, itu artinya sempurna. Tapi bukan sempurna, artinya adalah cukup, sudah mentok. Kalau tamam artinya mentok, tapi kalau kamal artinya sempurna. Artinya apa? Ayat ini isyarat Rasulullah sebentar lagi wafat. Sebab orang yang nikmat Allah berikan di dunia sudah mentok, sudah maksimal. Jadi mungkin bahasanya lebih mentok atau maksimal itu tamam. Maksimal itu berarti tinggal decline-nya, turunnya, meninggal dunia. Makanya hanya sahabat tertentu yang mampu menangkap ayat ini. Sebagian sahabat seperti sahabat Sayyidina Umar dan yang lainnya bahagia karena berarti mendapatkan rekomendasi Allah sempurna. Dakwahnya diapresiasi. Diapresiasi oleh Allah Ta'ala. Tapi seperti Abu Bakar menangis. Ada apa gerangan? Iya, gerangan Rasulullah meninggal. Padahal nikmat kehidupan, nikmat bersama Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini catatan-catatan penting mendasar untuk kita tahu
Jadi perjalanan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir di Haji Wada, maka terjadi tantangan-tantangan besar, yang tantangan itu tidak hanya tantangan aspek ekonomi, tetapi kemudian juga ada aspek politik, bahkan sampai mengalami peperangan. Dan kalau saya tarik ke depan lagi, bahwa peristiwa kenapa sih orang-orang Quraisy itu begitu merasa gerah, merasa terganggu dengan keberadaan Nabi, keberadaan Rasulullah SAW. Karena ternyata keyakinan yang dipakai oleh orang-orang Quraisy atas agama mereka itu menjadi basis ekonomi mereka. Jadi ujung-ujungnya mereka ketakutan atas resources, sumber daya mereka miliki akan berpindah, beralih. Catat dengan baik-baik. Jadi peristiwa sebelum hijrah, setelah memperhatikan Rasulullah dakwahnya setelah sekian tahun kok bukannya berkurang tapi kemudian bertambah, tambah pesat, pengikutnya makin banyak, yang simpati makin banyak, ngeri ini. Yang hilang nanti bukan hanya keyakinan kita, keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy dengan menyembah berhala. Setiap hari satu berhala, maka jumlah berhala yang diyakini oleh Quraisy itu 360. Karena tiap hari punya Tuhan, Tuhannya berganti-ganti. Itu ternyata di belakang itu yang paling sangat dikhawatirkan apa? Kehilangannya resources, kehilangannya kekuasaan. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi bukan hanya persoalan masalah keyakinan kepada Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu ada gitu. Dan mereka juga yakin pencipta, yang namanya pencipta alam ini bukan berhala yang mereka sembah. Tapi apa? Mereka tahu ada Tuhan. Tetapi cara kemudian mengenalnya, cara menyapa Allah itu salah. Karena apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Rupanya 360 berhala yang dipasang di sekeliling Ka'bah itu dalam rangka mendekatkan. Mereka yakin mereka, Tuhan itu lebih mendekatkan dia kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, kembali lagi, jadi ada kekhawatiran yang sangat besar oleh orang-orang Quraisy. Itu adalah kekhawatiran pertama, hilangnya pengaruh atau kekuasaan. Pengaruh itu. Makanya setiap kali Rasulullah ini keluar dan berbicara dengan orang, dia nggak dikhawatirkan. Setiap orang yang ditemui Nabi, temuin lagi. Kenapa? Supaya untuk membrainwash, dihapus kembali. Tapi ternyata juga tidak bisa, nggak bisa dibendung. Bismillah. Nah, sebagaimana yang kedua adalah dengan pengaruhnya hilang, maka kemudian sumber daya, apakah itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekayaan, perdagangan, ini hilang. Jadi nanti perang nih Bapak Ibu sekalian, kenapa dunia sekarang ini, ya kalau kita lihat para penguasa-penguasa jahat, penguasa-penguasa serakah di dunia manapun, kapanpun, itu selalu menggunakan 3 instrumen. Ya, pertama melihat keyakinannya apa. Keyakinan itu terlebih dulu dibunuh atau diselewengkan, tidak diluruskan. Kesalahan itu kemudian diselewahkan, tidak sesuai dengan keyakinan asli, sehingga tidak akan sampai kepada tujuan akhir dan tidak mampu menghadirkan kekuatan. Sebab keyakinan itu, terutama agama, itu mampu mengumpulkan
dan menyatukan serta mewujudkan kekuatan besar. Dalam sepanjang sejarah tidak ada yang bisa melawan kekuatan melampaui dari kekuatan agama. Gak ada. Dari sejak zaman jahiliyah sampai nanti kiamat. Makanya hari ini juga kalau kita lihat kekuatan yang konsisten, kekuatan yang tidak bisa terbendung dan terus, itu satu-satunya sumber yang paling valid adalah agama. Agama apapun, terutama agama Islam. Bapak Ibu, kenapa? Terutama agama Islam sudah terbukti menghadirkan kekuatan yang tangguh selama berpuluh abad. Halo Bu, ibu-ibu ini, bapak-bapak tidur ya, asik gitu. Ini ceramahnya memang menidurkan karena ceramahnya pengantarnya panjang sekali. Kenapa ceramah panjang? Karena saya sudah kangen juga Bapak Ibu sekalian, sudah lama. Jadwal hilang. Ini kenapa suaranya Pak agak mendenging ya? Tolong diberesin. Jadi Islam ini jaya Bapak Ibu sekalian sejak abad ke-7. 570, ini abad ke-6. 6, tapi kemudian mulai moncer ini adalah abad ke-7. 7, 8, 9, 10, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 6 abad, 7 abad, 700 tahun Islam ini moncer-moncernya. Begitu abad ke-13 mulai pecah. Tapi pecahnya ini memperluas. Jadi ketika moncer itu Islam pusatnya nanti ada di Baghdad. Pertama pusat di Madinah. Di Madinah cuma 33 tahun. Gak lama. Begitu pindah ke Damaskus. Damaskus ini Syria Bapak Ibu sekalian. Tahu Syria ya? Yang hari ini terus perang. Artinya dihancurkan. Setelah pindah Syria pindah ke Baghdad. Mana? Irak. Irak dihancurkan lebih dahulu. Setelah itu pindah, setelah abad ke-13, ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 14 abad, 1400 tahun. Ini Islam terbukti membangun kekuatan di dunia ini. Mulai abad ke-13 pindah-pindah. Ada di Mesir, yaitu di Kairo, lalu kemudian di Eropanya di Cordova, lalu kemudian di kawasan timur itu adalah kawasan Pakistan, India, Cina. Muncul dari seluruh dunia. Tidak ada dunia-dunia yang kemudian kecuali Islam sampai Eropa ini, ya. Eropa ini kan masuknya yang paling dekat dari Afrika Utara, dari Maroko. Begitu kemudian terjadi konflik. Ini konfliknya di Islam, konflik kerajaan, kekuasaan. Itu justru hikmahnya menyebar Islam yang luar biasa. Saat pemerintah Abbasiyah menguasai, maka pemerintahan sebelumnya nama Bani Umayyah ini mau dihabisin. Ternyata ketika dihabisin sebagiannya ada yang lari sampai ke Afrika Utara, di Maroko. Maroko itu Maghrib. Kalau Bapak itu minal masyriqi ilal maghribi. Masyriq itu mana? Masyriq itu timur. Yang paling timur di kawasan Jepang, Cina, Rusia. Rusia ini negara terpanjang seluruh dunia. Maksud saya Uni Soviet dulu itu. Sampai paling timur, berdekatan dengan Cina. Ini hampir daratan Asia, daratan Eropa, Rusia. Lalu kemudian begitu kemudian sampai di Maroko, dia melakukan satu penyeberangan laut, namanya Lautan Gibraltar. Gibraltar itu Musa bin Nusair masuk ke kawasan Cordova. Bapak Ibu, Cordova hari ini
yang waktu itu pusatnya ada di Alhambra. Ini kalau saya lihat, saya belum lama ke sana. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa ke sana bareng-bareng ya. Gimana? Oh, ini didoain nggak mau, nggak semangat gimana? Doa aja nggak mau, gratis. Cara yang paling gampang tuh doa pokoknya. Paling gampang tuh doa. Kenapa? Karena doa itu gratis dan itu cara paling gampang menembus itu. Ya, saya kembali lagi, Alhambra hari ini saya masih melihat keindahan yang luar biasa. Padahal dibangun pada abad ke-13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi sudah 700 tahun yang lalu. Islam moncer di Eropa selama 800 tahun. Mulai tahun 711. 711 masuk ke sana. Sampai akhirnya runtuh. Runtuhnya bersamaan dengan Turki Utsmani. Begitu kemudian kekuasaan dari Kairo pindah ke Turki, Istanbul, di Turki sana, maka berhasil Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, berarti pusat kerajaan Eropa jantungnya jatuh ke Islam. Maka kemudian Cordova runtuh. Ini perimbangan nih namanya. Sana moncar ini satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, jadi perjalanan agama Islam tadi saya katakan kekuatan yang paling tidak bisa dikalahkan itu kekuatan agama. Keyakinan yang mampu melahirkan suatu kekuatan yang konsisten itu agama. Terbukti Islam. Semua agama, tapi Islam telah membuktikan 14 abad. 14 abad itu separuhnya sekitar 800 tahun itu moncer, betul-betul moncer. Sampai-sampai di masa Bani Umayyah itu seorang ulama yang punya karya buku Bapak Ibu, itu hadiahnya adalah seberat buku itu, maka dia dihargai kekayaannya itu. Bukan kayak sekarang. Ulama yang punya karya-karya besar ditimbang, kalau sampai hasil karyanya mencapai 1 kintal, hadiahnya emas 1 kintal. Ulama kaya Bapak Ibu. Sekarang miskin, makanya akhirnya ilmu dengan comot gitu. Gitu kan? Sekarang rada mending. Dulu pada tahun 90 sampai tahun 2000-an, ya profesor aja tunjangannya cuma 1,5 juta gitu. Sekarang mah udah banyak ini. Udah mantap lah gitu. Nah, itu sampai kemudian dalam rangka menghargai Islam, menghargai ilmu. Luar biasa. Peran-peran perempuan juga maksimal. Gak ada keterbelengguan bagi perempuan. Luar biasa gitu. Tapi tidak berarti terjadi kehidupan bebas gitu. Kehidupan bebas, sebebas-bebasnya. Nah, sekarang ini sisipan ya, sisipan. Sekarang ini saya perhatikan, gak di Indonesia, gak di dunia Eropa, apalagi di Arab, di negara-negara Arab, kelas modelnya Arab Saudi, modelnya di Kuwait, modelnya di negara-negara Teluk, hari ini ternyata serangan budaya sama dengan Indonesia, yaitu marahnya LGBT. Nggak ngerti juga itu. Saya gak habis pikir. Saya mengikuti berita-berita di Timur Tengah itu, loh kenapa kok kemudian mereka serangannya sama gitu. Persoalan LGBT, kawin sesama agama, itu ternyata sama terjadi di Kuwait, di Arab Saudi. Luar biasa ini. Serangan media. Ini dahsyat. Indonesia gudangnya. Jadi Indonesia itu barang-barang yang sudah sampah di Eropa nggak laku bawa ke Indonesia. Ini contoh ya. Contoh misalnya emansipasi perempuan. Kalau ente bicara emansipasi perempuan, jangan ngajari bangsa Indonesia. Ibu kita Kartini itu sejak zaman penjajahan sudah bicara tentang masalah hak perempuan. Belajar perempuan. Ibu-ibu silakan tuh tonton tuh filmnya Kartini, bagus tuh.
Gak apa-apa nonton film Kartini, itu bagus membuka wawasan. Jadi ibu kita Kartini itu pelopor emansipasi. Tapi emansipasi pada zaman Kartini bukan kemudian pakaiannya saja. Kalau kita tinggal pakaiannya gitu kan. Bukan cara pikirnya. Kartini cara pikirnya sangat maju. Meskipun Kartini dipingit dalam kamar yang rumahnya cuma hanya 6 kali 6 atau 12 kali 12 meter persegi, tapi pikirannya sampai Belanda, pikiran sampai Eropa, memikirkan ekonomi, memikirkan rakyatnya, membuat sekolah untuk orang-orang miskin, membuat sekolah kepada perempuan-perempuan, begitu. Bukan pakaiannya. Sekarang kalau meringati Kartini cuman pakaiannya Mabagyail Basu. Kasihan Bu Kartini. Lu ibu kita Kartini kenapa punya pikiran seperti itu? Punya guru. Gurunya siapa? Soleh Darat. Soleh Darat itu apa gurunya? Tafsir Al-Quran. Kiai Soleh Darat itu aslinya dari Demak, dimakamkan di Semarang. Loh, Masya Allah. Ngajarin ibu kata ini tentang Al-Quran. Ketika Kiai Soleh Darat mengajarkan tentang Fatihah saja, itu Kartini cara pikirnya luas sekali. Loh, ternyata kok ada kitab suci yang demikian luar biasa mengangkat harkat perempuan demikian gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira gambaran sekarang itu jadi aneh. Kemarin saya diminta narasumber, teman saya tidak sempat untuk bicara tentang masalah kawin sesama berbeda agama. Ini di Kuwait juga lagi ramai kawin beda agama. Tempo hari kemarin bagaimana misalnya kawin sesama jenis, laki sama laki, perempuan perempuan, kan? Awal-awal di Indonesia minta supaya diakui, itu adalah diakui oleh negara Indonesia. Lu kepiye toh? Negara Indonesia itu negara yang didirikan di atas perjuangan darah para syuhada yang didorong karena jihad. Karena itu di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas menghargai keberadaan Allah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan seterusnya. Itu memberikan pernyataan berkat rahmat Allah. Kenapa dia ditulis? Berkat perjuangan para pahlawan dan semangat para pemuda, maka dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kenapa kan gitu? Kenapa pilihannya kok kemudian merela? Berkat rahmat Allah. Itu artinya mengakui keberadaan Allah secara konstitusional. Lah karena itu di pasal 29 ayat 1 jelas, negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau sekiranya di alinea keempat Undang-Undang Dasar, kemudian sila 1 ketuhanan, ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Wah, itu pasal 29 tidak begitu. Negara berdasar kepada apa? Negara berdasar kepada ketuhanan Islam. Tapi karena ini adalah merupakan preambul kenegaraan, kesepakatan kenegaraan yang di dalamnya ada Islam tidak Islam. Dan itu kemudian sudah ada contoh ketika Rasulullah begitu hijrah sampai di Madinah. Ada 39 butir perjanjian. Maka di situ tidak harus mendeklarasikan negara Madinah itu disebut negara Islam. Kenapa? Karena otomatis. Nah, Pancasila itu sebenarnya tidak terlalu jauh dalam konteks itu. Maka sebagian ormas Islam mengatakan bahwa Pancasila itu disebut sebagai ahdun wasyahadah. Negara Indonesia ini merupakan negara al-ahdu wasyahadah, negara perjanjian dan kesaksian. Kenapa kesaksian? Karena ada keyakinan di situ.
Nah, Bapak Ibu sekalian, lah di negara kita ya ndak bisa dong. Wong kawin laki sama laki itu penyakit ya. Nyimpang nih. Menyimpang kok disuruh ngakuin. Tapi di Eropa itu punya menyimpang, itu hak asasi. Ane aku kepengen piye? Wong aku seneng karo wong lanang, wedok seneng karo wedok. Perempuan sama perempuan gimana? Disinilah terjadi perbedaan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbatul wada menegaskan banyak hal. Yang pertama menegaskan tentang kehormatan manusia secara manusia, tak peduli apapun agamanya. Makanya dikatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jadi menegaskan tentang nyawa manusia itu mahal. Sesungguhnya darah-darah kalian. Dan yang kedua menegaskan tentang harta kepemilikan diakui. Harta kalian haramun alaikum, itu terhormat, terjaga. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan, seperti keagungannya hari ini, yaitu Haji Wada, yang kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Wukufnya hari Jumat. Kemarin haji hari Jumat wukufnya. Ya, wukufnya kemarin itu hari Jumat. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu misalnya seandainya kemarin wukufnya Arafahnya di sini Jumat atau Sabtu ya? Hah? Tapi ini karena nggak konsisten ya. Masa kemudian Pak Menteri yang memutuskan Arafah hari Sabtu, masa ketika Arab Saudi ikut Jumat gitu. Itu nggak konsisten Pak Menteri ku. Kasih tahu tuh Bapak Ibu. Memutuskan di sini hari Jumat kok pindah ke sana hari Sabtu sini Sabtu, sana hari Jumat. Jadi wukufnya kita hari Jumat. Nabi waktu itu wukufnya hari Jumat. Berpidato fi syahrikum hadza, seperti kehormatannya hari ini, kehormatannya bulan ini, dan kehormatannya waktu ini, waktu Arafah. Ya Allah, waktu Arafah itu kenapa sih orang berbondong-bondong dengan mahal-mahal untuk menuju Arafah? Karena Arafah ini adalah mencoba menapak tilas bagaimana kita akan hadir di depan Allah. Kehadiran kita di depan Allah nanti itu ternyata nggak ada yang perlente, nggak ada yang cakep. Digambarkan Nabi sampai mereka telanjang bulat pun tidak merasa. Itu saking hiruk pikuknya situasi di saat itu. Aisyah yang masih muda berpikir, "Lah apa nggak malu ya Rasulullah?" Misalnya Aisyah, karena namanya belum pengalaman banyak, gimana malu? Orang situasinya tidak memungkinkan. Tak kasih contoh aja deh. Orang tidur, yang namanya tidur pakai pasti baju apa? Baju tidur. Orang pakai baju tidur pasti apa? Aurat-auratnya pada tampak. Begitu terbangun tiba-tiba api sudah mengelilingi kamarnya. Apa yang terjadi? Apakah sempat bersolek? Boro-boro bersolek. Ngambil mukena, manggil baju, nutup baju. Sempat gak? Nggak sempat. Itu baru api dikelilingi. Nah, macam mana kalau kemudian situasi kiamat yang begitu dahsyat, matahari hanya satu jengkal di atas kepala kita, dan situasi huru-haranya begitu luar biasa. Makanya kemudian digambarkan di dalam surat An-Nazi'at yang terakhir maupun surat Abasa terakhir, begitu kemudian sampai boro-boro suami ngenalin istri atau bisa bantu istri, ngenal aja kagak. Boro-boro anak bisa ngenalin bapak dan ibu, bantu, kenal aja tidak. Saking begitu dahsyatnya. Itu situasi yang begitu luar biasa. Nah, kemudian Arafah
itu adalah merupakan napak tilas. Kalau napak tilas berarti tilas ya. Jadi membayangkan kalau kita itu apa seperti ini ya, gelar perkara kalau polisi ini kira-kira apa ya, simulasi, tepatnya simulasi, bukan napak tilas. Jadi Arafah ini simulasi ketika nanti kita yaumul mahsyar. Di saat seperti itu maka kemudian sebaik-baiknya doa adalah doa di Arafah, di waktu Arafah. Sebaik-baiknya waktu adalah waktu Arafah. Kalau sebaik-baiknya malam adalah Lailatul Qadar, maka sebaik-baik waktu adalah waktu Arafah. Makanya saya agak heran, udah haji mahal-mahal, waktu Arafah selfie sayang gitu ya. Udah haji mahal-mahal sampai di sana, begitu Arafah nggak dimanfaatkan baik-baik, malah selfie. Waktu Arafah cuma 6 jam, ba'da zuhur pukul 1:30 sampai kemudian 6:30 malam. 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam. 5 jam jangan dipakai selfie. Ngobrol sana, ngobrol sini, lalu kemudian V-call. Ya Allah, sedih, sayang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketika haji, prime time itu waktu yang paling berharga, paling mahal seumur hidup kita, karena belum tentu bisa terulang. Masya Allah, disitulah di Arafah kita mengadu, Bapak Ibu sekalian, mengadu kondisi umat ini. Rasulullah SAW pidato. Karena apa? Karena khutbah. Sunnahnya di Arafah itu sebelum sholat duhur ada khutbah untuk memberikan pengantar suasana kebatinan, agar kebatinan kita ini betul-betul masuk, tune in di dalamnya. Maka yang pertama kali Allah tegaskan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Seperti keterhormatannya hari ini, seperti keagungannya bulan ini, dan seperti kemuliaannya di negeri ini. Ada 3 kemuliaan: hari Arafah, bulan Dzulhijjah, tanah haram. 3 itu benar. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami maudhu. Karena itu semua tradisi jahiliyah itu harus kita tinggalkan. Wa dima'ul jahiliyati maudhu'atun. Dan cara-cara balas dendam, darah satu dengan yang lain yang mereka bikin murah di zaman jahiliyah, itu semua harus dihapuskan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah bin al-Haris wa kana mustardi'an fi bani Sa'ad faqatalathu Hudzail. Ini Rasulullah memulai dari kejanggalan dalam keluarganya, termasuk kejanggalan dalam ekonominya. Dan yang kedua adalah fattaqullah fin nisa. Setelah menghormati, mengangkat harkat manusia secara utuh, kekayaannya secara utuh, maka kedua tentang perempuan. Perempuan ini memang kalau tidak ada di dunia sepi, Pak. Ya, dunia ini kalau nggak ada perempuan sepi. Bu, perempuan ini luar biasa. Karena dari perempuan lah lahir presiden-presiden, betul nggak? Dari perempuan lahir nabi, dari perempuan lahir para rasul, dari perempuan lahir para aulia, para wali, dari perempuan lahir para ulama, dari perempuan lahir para mujahid, tapi juga dari perempuan lahir para penjahat. Loh iya tak? Makanya dalam perjalanan sejarah kenabian manapun dan sejarah kekuasaan manapun, pasti di belakangnya ada perempuan. Nabi Sulaiman di belakangnya ada siapa? Ada siapa? Bilqis. Nabi Yusuf di belakang ada siapa? Sulaiha. Nabi Musa di belakang ada siapa? Putri-putrinya Syuaib. Nabi Isa di belakang ada siapa? Maryam. Nabi Muhammad di belakang ada siapa? Khadijah. Enggak ada. Bung Karno di belakangnya ada siapa? Perempuan. Pak Harto perempuan ada siapa? Putin. Pak SBY bukannya ada siapa? Ya?
Ani. Bahkan sebelumnya Ani udah dilakukan Rhoma Irama itu kan, Ani itu. Lalu kemudian Pak Jokowi belakangnya ada siapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada kekuasaan, tidak ada proses-proses politik kecuali di dalamnya ada perempuan. Termasuk tidak ada proses-proses ekonomi yang besar kecuali di dalamnya ada perempuan. Dahsyat ini. Ini luar biasa perempuan. Karena itu menjadi keniscayaan memuliakan perempuan. Memuliakan perempuan itu tidak berarti perempuan keluar dari kudratnya. Sehebat-hebatnya perempuan, setinggi-tingginya perempuan, tetap saja tempat beranak. Gak ada sehebat laki-laki beranak, gak ada. Hatta orang-orang LGBT yang kemudian sudah transgender gak bisa juga. Dia pengen punya anak. Ini lucu kehidupan, ya Allah. Pasangan Cirman itu kan, ada laki sama perempuan. Berarti sebenarnya kedua-duanya laki, kedua-duanya perempuan-perempuan semuanya. Tapi yang satu memerankan laki, yang satu memerankan perempuan. Ternyata yang hamil yang lakinya. Pada perempuan aslinya. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang orang-orang yang mengubah dirinya dari perempuan, laki menjadi perempuan, sekarang kebingungan. Gimana nanti kalau mau meninggal dunia, itu kebingungan itu. Repot. Ntar gimana wudhunya siapa nih? Yang nyentuh siapa? Mandiin siapa nanti itu Pak? Siapa? Bingung itu Pak. Mulakno ngono ya ngono tapi ya aja ngono gitu loh. Jadi ya, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kuncinya adalah kullukum min Adam wa Adamun min turah. Jadi yang saya tegaskan 3 hal di sini. Pertama, mengakui keberadaan, menghormati manusia secara darahnya, tak peduli apapun siapa manusia. Yang kedua itu adalah mengakui kepemilikannya. Yang ketiga, memuliakan perempuan. Dan yang keempat, bahwa manusia itu equal, sama, illa taqwa. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa taqwa. Kalian orang Arab dan non Arab sama. Yang membedakan cuma apa? At-taqwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan karena waktunya sudah melampaui, ini mohon maaf, yang mestinya jam 6, kita syuruk jam berapa Pak? Jam 6.04, jadi pas nih. Nah karena itu saya harus mengakhiri. Sesemangat apapun tetap saja harus ada akhirnya ya. Seindah apapun tetap harus ada akhirnya. Nah mudah-mudahan kuncinya adalah, atau kata kuncinya adalah saya kasih Bapak Ibu. Kalau sholat suruk belum ya, nanti jam 6 lewat. Oh sudah 6:04 Pak suruk bukan? Tuluk, nah itu namanya tuluk, di sini namanya tuluk. Kalau dalam bahasa fikih nama syuruk. Syuruk itu jam 6:04. Jadi nanti yang mau sholat syuruk jangan sekarang, tunggu 4 menit lagi ya, 4 menit lagi. Jadi dalam hadis katakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah menunggu sampai syuruk, lalu kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, falahu ajru hajatin wa umratin tamatan, maka dia akan mendapat pahalanya orang yang haji dan umroh sempurna. No, ya kan? Ini bonus ini Bapak Ibu sekalian. Nunggu 4 menit dapat bonus. Ya sabar dikit gitu ya sayang. Tanggung gitu. Nah, jadi saya ulang lagi, hari ini pelajaran kita adalah pertama, bahwa ternyata motif peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu kekhawatiran hilangnya pengaruh dan sumber daya yang dimiliki melalui keyakinan mereka. Tuh. 2, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam menjalankan dakwahnya itu melalui proses fase-fase. Ada fase sebelum Madinah, fase pasca Madinah, dan ada fase penutupan. Fase penutupan yaitu masa haji wada. Haji wada, Rasulullah berpesan di dalam khutbahnya di Arafah, di antara yang paling penting, yang pertama, Nabi atau Islam itu menghormati darah. Tidak boleh sembarang darah itu kemudian dihancur atau dimatikan semau saja, apapun siapapun orangnya. Yang kedua, mengakui kepemilikan. Jadi karena itu tidak sembarang orang ngambil kepemilikan orang tanpa sah. Yang ketiga, memuliakan perempuan. Karena itu perempuan itu adalah makhluk yang sama dengan laki-laki, dikatakan Nabi, dia adalah saudara kandung laki-laki. Dan yang keempat, bahwa hakikatnya manusia itu sama di mata Allah, kecuali ketakwaannya yang membuat dia lebih tinggi atau lebih rendah di mata Allah SWT. Walhasil, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini terangkum dan bisa dipahami sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, serta pedoman dalam kita mengambil sikap di berbagai macam hal-hal, terutama menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, demikian, kurang lebih mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antar rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salaman fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil usrati wa barakatan fil hayati wa barakatan fil umri wa barakatan fil amali wa barakatan fil wadifati wa barakatan fil dhurriyyati wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ya Allah alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma yassir lana fi ada'il haji ya Allah bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana fi ada'il haji ya Allah bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana wa yassir auladana wa yassir azwajana wa yassir dhurriyyatana fi ziyarati baitikal haram bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.